Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Info 4. Di video kali ini kita akan membahas tentang cyber security. Mulai dari pengertian cyber security, konsep cyber security, dan masih banyak lagi lainnya. Sebelum kita membahas, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video kita agar kita memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian cyber security. Cyber security adalah kegiatan untuk melindungi informasi atau sumber daya telematika untuk mencegah terjadinya cybercrime atau serangan kejahatan dunia maya. Cyber security ini bertujuan untuk mengganggu aliran fisik dan logis yang sistemnya sengaja untuk dilakukan mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Contohnya seperti seorang hacker mencari situs web teroris dan kemudian menyerahkan data tersebut kepada pihak berwenang untuk dikelola. Maya adalah upaya untuk melindungi informasi dari serangan cybercrime. Serangan dunia maya ini pada proses informasinya adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Ada berapa sih elemen pokok dari cyber security itu? Terdapat 7 elemen pokok dari cyber security yang akan saya jelaskan satu persatu. Elemen pertama yaitu Document Security Policy, merupakan dokumen standar yang digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan semua proses keamanan informasi. Elemen yang kedua yaitu Information Infrastructure, adalah media yang berperan dalam kelangsungan proses informasi termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu bisa komputer atau kabel-kabel yang terhubung, sedangkan perangkat lunak itu merupakan aplikasi atau database yang digunakan dari suatu sistem itu sendiri. Untuk elemen yang ketiga yaitu Perimeter Defense, adalah media yang bertindak sebagai komponen pertahanan dalam infrastruktur teknologi informasi seperti IDS, Intrusion Detection System, IPS, Intrusion Prevention System, dan Firewall. Elemen yang keempat yaitu Network Monitoring System, adalah media yang tugasnya memantau kelayakan, penggunaan, dan kinerja infrastruktur informasi. Nah, jadi infrastruktur yang kita gunakan tadi, baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak, itu akan dimonitoring oleh Network Monitoring System, supaya tahu nih kinerja infrastrukturnya itu gimana sih untuk menjalankan sistem di suatu perusahaan itu, kayak gitu. Untuk yang kelima yaitu System Information and Event Management, adalah media yang berperan dalam memantau berbagai peristiwa di jaringan, termasuk peristiwa yang terkait dengan insiden keamanan. Elemen yang keenam yaitu Network Security Assessment, adalah elemen keamanan dunia maya yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan memungkinkan keamanan informasi. Dan untuk elemen yang terakhir yaitu Human Resource dan Security Awareness. Nah, elemen ini merupakan kaitannya dengan sumber daya manusia dan kesadaran terhadap keamanan informasi. Karena dari suatu sistem pasti membutuhkan sumber daya manusia yang menjalankannya atau memprogramkan suatu sistem itu sendiri, sehingga Human Resource and Security Awareness itu merupakan elemen pokok dari cyber security itu sendiri. Apa saja manfaat cyber security? Cyber security membawa manfaat bagi setiap individu maupun perusahaan. Di antaranya adalah yang pertama, data sensitif dapat terlindungi. Seluruh data individu maupun perusahaan bisa terlindungi dengan lebih baik dan terhindar dari ancaman identity theft. Yang kedua, menjaga produktivitas. Dengan cyber security, sistem dan jaringan yang dimiliki setiap perusahaan akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga setiap individu maupun perusahaan tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan lebih aman. Yang ketiga, waktu pemulihan yang lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, kita dapat lebih cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Yang keempat, membangun kepercayaan customer. Dengan sistem keamanan yang lebih kuat, pelanggan tak akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker dan semakin yakin untuk memilih produk ataupun layanan dari perusahaan. Ada beberapa tipe ancaman terhadap cyber security. Yang pertama adalah phishing, yaitu attackers yang berusaha mencuri data sensitif korban dengan cara menyamar sebagai institusi legal dan menghubungi mereka melalui email, telepon, maupun pesan teks. Yang kedua adalah malware.
yaitu program maupun file yang dibuat untuk mengeksploitasi atau merusak perangkat server maupun jaringan Anda. Yang ketiga adalah ransomware. Tipe malware yang satu ini desain untuk mengunci file atau perangkat Anda, kemudian meminta bayaran sejumlah uang sebagai tebusan. Yang keempat adalah social engineering, yaitu pelaku mengeksploitasi aspek psikologi korban dan mendorongnya untuk memberikan informasi personal maupun akses terhadap perangkatnya. Pola hidup masyarakat di masa pandemi yang makin terikat dengan teknologi membuat jumlah kejahatan cyber juga meningkat tajam. Dikutip dari kompas.com, berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sepanjang bulan Januari hingga Agustus tahun 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia. Hal ini naik 4 kali lipat bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yang hanya tercatat di kisaran 39 juta. Angka yang terbanyak yang dicatat yaitu pada bulan Agustus tahun 2020, di mana BSSN mencatat jumlah serangan cyber di kisaran 63 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan Agustus tahun 2009 yang hanya ada di kisaran 5 juta. Kebijakan cybersecurity secara khusus di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang mengalami beberapa perubahan. Salah satu yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pembentukan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, yaitu tim yang ditugaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Tugas dan fungsi dari tim ini diantaranya yaitu pemantauan, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri untuk menjalankan tugas pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem database. Setelahnya, di tahun 2017, Badan Cyber dan Sandi Negara didirikan dengan tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber dan sandi. BSSN bukan merupakan lembaga baru, namun merupakan lembaga transformasi peleburan dari lembaga keamanan informasi pemerintah yang telah ada sebelumnya, yaitu Lembaga Sandi Negara, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2017. Indonesia sebenarnya tidak memiliki definisi hukum untuk kejahatan cyber. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 sebagai amandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE adalah undang-undang administratif. Namun legislator memasukkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana. Pentingnya cyber security yaitu untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Selain itu, dengan adanya cyber security, reputasi dari perusahaan tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan pihak penggunaan jasa perusahaan tersebut. Jadi, pastikan Anda memakai cyber security untuk perusahaan Anda. Adapun jenis-jenis serangan cyber di era digital sekarang ini diantaranya yang pertama, denial of service adalah jenis serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya dari sistem komputer korban sehingga layanan dari komputer korban akan terhenti. Karena layanan terhenti, kemungkinan korban akan kehilangan sumber uangnya sehingga peretas akan meminta uang tebusan untuk menghentikan serangan tersebut. Yang kedua, malware and virus adalah jenis serangan yang memanfaatkan program jahat yang bisa melakukan tindakan seperti menghapus file, menyusup, termasuk menggandakan diri sebanyak mungkin untuk menghabiskan sumber daya sistem komputer. Biasanya masuk ke dalam sistem menggunakan perantara email, media penyimpanan flash disk, dan instalasi aplikasi atau software yang gratisan. Yang ketiga, botnet adalah jenis serangan yang memanfaatkan jaringan internet dan program yang menginfeksi ke dalam komputer korban. Komputer korban akan menjadi seperti zombie yang melakukan aktivitas yang diinginkan oleh peretas. Yang keempat, scareware
adalah jenis serangan yang menakuti pemilik sistem komputer akan kejanggalan atau kerusakan yang ada di sistem. Namun sesungguhnya kerusakan itu tidak ada, hanya buatan dari peretas. Tujuannya adalah agar pemilik sistem melakukan tindakan yang diinginkan oleh peretas. Dan yang kelima, phishing adalah jenis serangan yang digunakan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti data diri, username, dan password. Istilah phishing berasal dari kata phishing, artinya memancing. Jika diartikan yaitu memancing target untuk memberikan informasi seperti username dan password. Dan yang terakhir adalah social engineering. Adalah jenis serangan yang memanfaatkan sisi lemah manusia dengan memanipulasi psikologinya. Social engineering biasanya dilakukan melalui media telepon atau internet. Tujuannya adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk meretas sistem komputer. Akan menjelaskan tentang resiko cybersecurity. Yang pertama, resiko operasional. Eksploitasi seperti ransomware, denial of service atau disingkat DDoS, pencurian data, pembajakan situs, serta pencurian sumber daya dapat secara terus mengganggu operasi bisnis. Beberapa gangguan mungkin memang hanya akan mengganggu operasi bisnis secara internal, tetapi berbeda jika diserang adalah DDoS atau pembajakan situs yang dapat menyebabkan krisis di mata publik. Yang kedua, reputasi. Baik pelanggan, investor, dan mitra tentunya akan menghindari melakukan bisnis dengan perusahaan yang memiliki reputasi buruk dalam cyber security-nya, kemungkinan membuat mereka celaka. Jelaskan tentang tips pelindungan pada cyber security. Yang pertama yaitu critical infrastructure security. Ini digunakan untuk mengamankan sistem yang memiliki infrastruktur kritis. Beberapa di antaranya yaitu jaringan listrik, penjernihan air, lampu lalu lintas, pusat pembelanjaan, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk mengurangi serangan dunia maya, organisasi bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur dengan mengakses titik-titik rentan yang melindungi bisnis dan mengevaluasi jumlah kerusakan yang disebabkan oleh serangan cyber. Yang kedua yaitu application security. Ini menggunakan metode perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola ancaman eksternal yang dapat muncul selama fase pengembangan aplikasi. Jenis keamanan untuk aplikasi meliputi program antivirus, firewall, dan program enkripsi. Jenis keamanan ini dapat mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga yaitu network security. Keamanan jaringan memastikan bahwa jaringan internal Anda dilindungi dengan melindungi infrastruktur dan memblokir akses ke data. Contoh yang paling umum penerapan keamanan jaringan meliputi login tambahan, kata sandi baru, keamanan aplikasi, program antivirus, perangkat lunak, anti-software, enkripsi, firewall, dan akses internet yang dipantau. Yang keempat yaitu cloud security, alat keamanan berbasis perangkat lunak yang melindungi dan memantau data dalam sumber daya cloud. Penyediaan layanan cloud terus mengembangkan dan mengimplementasikan alat keamanan baru yang membantu pengguna melindungi data mereka dengan lebih baik. 5 yaitu Internet of Things Security. Bentuk jaringan keamanan IoT menyediakan berbagai peralatan penting dan non-kritis kepada penggunanya, seperti sensor, printer, dan router Wi-Fi. Organisasi diberikan analitik berwawasan, sistem tertanam lama, dan jaringan aman ketika mulai mengintegrasikan sistem dengan keamanan IoT. Sekian penjelasan cybersecurity dari kelompok 4. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video. And see you in the next video.